Baik, kita masih membahas tentang faidah daripada wazan-wazan yang telah kita hafal. Fi'il sulasi mujarrad ikut wazan af'ala dengan tambahan hamzah kotok di permulaannya berfaidah. Sekarang faidah dari wazan af'al. Sulasi mazid ditambah satu huruf menjadi sulasi mazid rubai, ya. 3 wazan kemarin, fa'ala, fa'ala, dan yang ketiga af'ala. Tambahannya hamzah di awalnya. Faedahnya ada 4. Yang pertama litakdiyah. Faedah litakdiyah menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Fi'il lazim yang diikutkan wazan af'ala maka dia menjadi muta'addi. Seperti nazala, turun, kita ikutkan wazan af'ala menjadi anzal, menurunkan. Hasuna, bagus, kita ikutkan af'ala menjadi ahsana, membaguskan, memperbaiki. Aksin kita batakan, perbaiki tulisan. Kalau Muhammadun hasanun, Muhammadun itu bagus, baik, bukas, baik, rupa. Ini takdiyah sama seperti pada wazan fa'ala takdiyahnya. Yang kedua, faidahnya namanya liddukhul fi syai'. Apa arti liddukhul fi syai'? Yani menunjukkan fa'ilnya memasuki sesuatu. Fa'ilnya memasuki sesuatu. Misalnya sesuatu itu adalah berupa waktu tertentu. Seperti kita katakan asbaha. Asbaha ini dari asalnya dari kata sobahun. Sobah artinya pagi. Kita ikutkan wazan af'al menjadi asbaha, memasuki waktu pagi. Maka dalam ayat Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, ya Allah, bika dengan engkau, asbahna kami memasuki waktu pagi, wa bika dengan engkau pula amsayna kami memasuki waktu sore. Ya, asbaha, amsa, adha, memasuki waktu pagi dan seterusnya. Maknanya liddukhul fi syai'. Jadi bukan asbah, bukan hanya membagikan, maka memasukkan pagi kada fa'il masuk. Maka kata-kata asbaha Muhammadun, makna kata-kata asbah Muhammadun adalah dakhala Muhammadun fi waqtis shalah. Mana kata-kata asbaha Muhammadun, dakhala Muhammadun fi waqtis shalah. Muhammad masuk atau Muhammad berada pada waktu pagi. Muhammad berada pada waktu pagi. Yang ketiga, makna daripada af'ala adalah lisayrurah. Sara yasiru sayruratan. Jadi yakni berubahnya fa'il menjadi sesuatu. Fa'il berubah menjadi sesuatu. Misalnya ahjaro, api, telah menjadi batu. Apa? Api itu tanah. Ahjarot tin, menjadi batu, tanah. Kalau ditulis secara panjang, asalnya seperti ini sebenarnya. Tinu hajarot. Ini saudaranya tanah. Tanah itu menjadi batu. Supaya ringkas, langsung kita katakan ahjaro, api menjadi batu, tanah itu. Jadi inilah
Ahjaro ini sebenarnya isim diulah menjadi fiil untuk menunjukkan makna sayyurah. Isim yang dibentuk menjadi kata kerja. Kata benda dibuat menjadi kata kerja dengan menggunakan wazan af'ala dan wazan af'ala. Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia pun ada juga seperti itu. Kata benda dibuat menjadi kata kerja. Apa yang misalnya benda sebenarnya minyak itu isim kafir lah. Isim minyak. Ali meminyaki rambutnya. Supaya jadi kata kerja, minyak tadi dibuat info di awalnya ke dalam bahasa Indonesia. Minyak menjadi meminyaki. Kalau gula menjadi menggulai. Kata kerja itu jadinya setelah tambah me jadi kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Arab kalau hendak membuat kata kerja dari isim, maka bisa lakukan dengan menggunakan wazan af'ala. Wazan af'ala. Kalau membaca memang ada asal kata baca. Baca itu ya kata kerja juga. Dan Allah ditambah me menjadi aktif, ditambah di menjadi pasif. Kalau baca kita jadikan fi'il madhi maklum membaca. Kalau kita jadikan fi'il madhi majhul dibaca. Yalah. Cuma asal katanya baca. Baca. Di ahjaratin tanah itu menjadi batu. Atau misalnya kayu maksudnya khosyabun. Khosyab. Sara al-khosyabu, kayu itu menjadi rumah. Sara al-khosyabu baitan, kayu itu telah menjadi rumah. Kalau kita ikutkan wazan af'ala, abiyatal khosyab, telah menjadi rumah apa? Kayu-kayu. Abiyatal khosyab. Khosyab menjadi fa'il. Asalnya soro, isim soro, sobatnya soro. Ini salah satu metode dalam bahasa untuk mempersingkat ucapan. Dan mestinya sesuatu yang diungkapkan dengan 3 kata bisa menjadi 2 kata saja tanpa mengurangi makna. Akfarul baladu, negeri itu menjadi sunyi, asalnya sorol baladu kofran, telah menjadi negeri itu sunyi. Atau malam itu menjadi gelita, aulamal lailu, aulamal lail dari kata sorol lailu dhalaman. Al ilmu nurun wal jahlu dhalamun. Dhalam gelap maknanya. Aulamal lailu telah menjadi gelap apa? Malam itu. Aulama wajhuka. Muhadikam kadab. Nomor 4. Lil wijdan, yakni fa'il mendapatkan maf'ul bih dalam suatu sifat. Fa'il mendapatkan maf'ul bih, nama faedahnya lil wijdan. Misalnya di tulisan abqaltu Zaidan atau akramtu Umar. Apa artinya akramtu Umar? Akramtu Umar maknanya aku dapati Umar dalam keadaan ini. Asalnya kata-kata akramtu Umar ini wajadtu Umar kariman. Wajadtu Umar kariman. Kita ringkas bisa menjadi akramtu Umar. Wajadtu fulanan bakhilan. Wajadtu fulanan bakhil. Aku temukan si fulan ini bakhil. Langsung bisa katakan abkhaltu fulanan. Aku temukan, aku jumpai dalam keadaan bakhil siapa? Dalam bentuk wajadtu
wajadtu ini mutaaddi kepada dua maf'ul. Wajadtu Umar kariman. Umar maf'ul awal, kariman maf'ul tsani. Tapi bisa kita ringkas satu aja sehingga mutaaddi satu maf'ul saja. Akramtu Umar. Akramtu Umar bermakna wajadtu Umar kariman. Kemudian kalau yang bertanya, kenapa mana akrama ini kadang memuliakan? Maka dia katakan rumah mulia, akrama mulia. Kenapa ada tidak dia? Kayak apa kita membedakan maknanya? Tadi kan wazan akrama mempunyai beberapa kemungkinan. Bisa litakiyah, bisa lidukul syai', bisa lisayrurah, dan bisa lil wijdan. Akrama kayak apa? Memastikan. Nah, pada dasarnya makna-makna ini adalah beberapa alternatif makna yang mungkin timbul daripada wazan af'al. Adapun makna kalau ketika kita hendak membuat suatu susunan kalam, maka tergantung kita menghendaki makna yang mana. Yalah, kita menghendaki makna yang mana. Kalau kita menghendaki, kita boleh mengatakan akramtu Muhammadan, maknanya aku memuliakan. Mengambil mana dia kayak apa? Atau yang mengambil mana liwizdan, silahkan juga. Selama sesuai saja dengan aturan-aturannya, maka tidak ada larangan. Tapi kalau kita menjumpai suatu susunan yang menggunakan wazan apalah dalam suatu bacaan, kita tinggal membaca. Ini maknanya ini tak biarkah? Maka coba ayo kita pasangkan di antara dua makna itu mana yang sesuai dengan konteks daripada bacaan kita. Kalau kita bingung-bingung nih, cukupnya maknanya liwat kan, kita dia kah? Bila cukupnya letak dia, berarti dia. Bila cukupnya berarti liwat tidak. Ya kan? Maka yang keempatlah beberapa alternatif. Kita coba aja dari mana pas. Maka itu enggak jika ya. Itu keterangan tentang faidah daripada wazan af'al. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.